Salam jumpa dalam riset komunikasi. Hari ini kita akan bahas tentang paradigma kuantitatif. Dilihat dari asumsi ontologis, epistemologis, aksiologis, retorik, dan metodologis. Unsur pertama ontologis ini mempertanyakan sifat realitas, berkaitan dengan objektif dan terpisah. Objektif ini kaitan dengan konkret. Kenapa konkret? Ketika mengumpulkan data itu punya standar baku, diukur dengan daftar pertanyaan. Jadi peneliti secara tidak langsung tidak kontak dengan responden. Kenapa punya standar baku? Karena dalam angket tadi dapat ditentukan variabel penelitiannya, alias peneliti dapat membatasi variabel yang mau diteliti. Bagaimana proses pembatasannya? Yaitu bersumber pada teori. Nah, teori yang digunakan atau teori yang bisa dipakai ini umumnya levelnya mikro, bukan yang makro, bukan yang meso. Karena teori yang levelnya mikro ini teori yang siap untuk diaplikasikan dalam konseptualisasi. Artinya, pada teori yang sifatnya mikro ini, kita bisa menentukan mengarah pada objek variabel yang akan kita teliti. Jadi sehingga nanti kebenarannya secara ilmiah dapat dilihat atau dapat ditafsirkan sama oleh semua peneliti tentang penelitian yang setipe yang sama. Karena tadi pijakannya pada satu aspek teori yang sifatnya mikro. Nah, aspek yang konsepnya terpisah, walaupun di sini tadi sudah saya katakan, peneliti dengan yang diteliti punya jarak dan sering tanpa kontak. Kenapa? Karena dalam proses penelitian, peneliti tidak berhadapan langsung. Jadi ketika menyampaikan angket, kuesioner cukup disebarkan lewat sarana media atau sarana yang sekarang dinamakan Google Form. Jadi peneliti tidak punya kontak langsung dan peneliti terlihat di sini punya wewenang yang lebih tinggi daripada yang diteliti. Jadi sekali lagi, aspek ontologis yang menjawab sifat realitas ini bisa dilihat dari objektif terpisah. Jadi objektif tadi punya standar bakunya berdasarkan dari teori mikro ketika memunculkan pertanyaan-pertanyaan penelitian, dan ketika menentukan proses pengumpulan datanya, peneliti tidak perlu berkontak langsung, bersentuhan langsung dengan orang yang diteliti karena sudah ada sarana seperti yang dinamakan dengan konteks Google Form misalnya. Demikian informasi tentang ontologis. Yang berikutnya akan saya sampaikan tentang aspek epistemologi. Itu adalah, jadi peneliti di sini dikatakan epistemologi, hubungan peneliti dengan yang diteliti independen. Jadi bebas, tidak saling mengenal dengan responden yang diteliti. Jadi sekali lagi, hubungan peneliti dengan yang diteliti independen, tidak saling mengenal dengan yang diteliti. Jadi maka cara ketika menjaring pertanyaan di dalam angket, ketika menjaring informasi yang akan diteliti, peneliti bisa menggunakan yang namanya kuesioner yang disampaikannya secara tidak langsung, bisa lewat sarana Google Form atau yang katakan bisa lewat orang lain ketika ingin menyebarkan angket, ketika menjaring informasi atau apa yang mau diteliti. Yang di sini peneliti independen, peneliti bisa mengendalikan prasangkanya. Kenapa bisa mengendalikan prasangka peneliti? Karena peneliti sudah berpijak secara sistematis dan objektif. Yang dimaksud dengan sistematis dan objektif, peneliti sudah mengkonfirmasi dengan teori yang ada, teori yang sudah ditetapkan tadi yang sifatnya mikro. Jadi variabel-variabel yang diteliti sudah fokus pada pijakan teori yang dipakai. Jadi di sini terlihat bahwa peneliti ketika menentukan variabel tidak berdasarkan prasangka subjektif, tapi mengandalkan cara berpikir sistematis dan objektif. Jadi mengandalkan cara berpikir bertindak sistematis dan objektif, di mana dengan mengkonfirmasi dengan teori yang ada, teori yang ditetapkan, yang tadi levelnya mikro, sehingga peneliti bisa menentukan variabel apa yang akan diteliti. Ini kalau kita berhadapan dengan konsep epistemologis. Lalu ada aspek yang ketiga, yaitu aspek aksiologi. Aspek yang ketiga adalah asumsi aksiologi, peran nilai.
Jadi dalam hal ini peneliti bebas nilai, tidak bias. Kenapa bebas nilai tidak bias? Ini peneliti tidak perlu penyesuaian dengan nilai, budaya, kondisi responden yang diteliti. Jadi nilai peneliti terpisah dari apa yang dilakukan penelitian. Jadi tidak ada konsep pengaruh konsep budaya, nilai budaya dari yang diteliti. Jadi prinsipnya bebas nilai, tidak bias. Dan kedua, dalam konsep bahasa yang digunakan sifatnya umum dan formal, dan melaporkan fakta atau objek yang diteliti sesuai dengan komponen elemen yang ditanyakan dalam angket atau kuesioner yang digunakan. Jadi sekali lagi, peneliti di sini punya peran dalam konsep aksiologi, yaitu peran yang bebas nilai, tidak bias, tidak perlu penyesuaian dengan kondisi, nilai, atmosfer, kebudayaan dari responden yang diteliti. Itu konsep aksiologi. Asumsi yang keempat bicara tentang retorik, bahasa penelitian. Biasanya bahasa penelitian dipakai adalah bahasa yang formal, baku, istilah-istilah kuantitatif. Kata tanyanya ini melihat hubungan atau melihat hasil perbandingan. Misalnya secara teknis diawali dengan kata tanya apakah, sejauh mana, adakah, yang mana akan menggambarkan variabel-variabel yang diteliti, yang mana variabel-variabel yang dilahirkan dari definisi operasional yang mengacu pada teori yang sifatnya mikro. Jadi sekali lagi, asumsi retorik ini berkaitan dengan bahasa penelitian. Bahasanya formal, bahasanya baku, istilah-istilah yang dipakai kecenderungannya kuantitatif. Kata-kata tanya yang melihat hubungan atau perbandingan biasanya diawali dengan kata tanya apakah, sejauh mana, adakah. Nah, ini yang dipakai dalam riset kuantitatif dari aspek retorik. Jadi itu yang perlu diperhatikan dari aspek yang keempat. Aspek yang kelima adalah unsur asumsi metodologis. Nah, unsur asumsi metodologis ini berkaitan dengan proses berpikir secara deduksi. Ini bisa dilihat dari cara pertama membuat latar belakang masalah. Biasanya diawali dengan beranjak dengan teori-teori atau pendapat ahli, riset-riset terdahulu atau jurnal-jurnal penelitian ilmiah, dan disertai dengan data sekunder yang terkait dengan persoalan yang diteliti. Lalu ada hubungan sebab akibat, hubungan antar variabel. Nah, proses penentuan hubungan sebab akibat hubungan antar variabel ini dilandasi dari cara berpikir etik, yaitu di mana penentuan status variabel ada X, Y, dan Z ini akibat tercipta pada teori yang dipakai, pada teori level mikro yang dipakai. Maka mau tidak mau dengan beranjak pada teori level mikro yang dipakai, peneliti sudah dituntun mana X-nya, mana Y-nya, mana Z-nya. Akibat sudah dituntun, sudah diberikan arahan X, Y, dan Z-nya, peneliti akan mudah memberikan proses jawaban sementara atau bentuk hipotesis yang akan digunakan. Nah, bentuk hipotesis ini sekali lagi tidak sembarang. Jadi variabel X, Y, Z-nya harus diketahui dulu tipe skala variabelnya. Apakah skalanya nominal, ordinal, interval, atau rasio. Nah, tipe skala ordinal, nominal, interval, dan rasio ini akan membantu peneliti ketika menentukan tipe hipotesisnya dengan arah atau tanpa arah, dan juga membantu peneliti kalau mengetahui tipe skalanya variabel yang diteliti akan membantu prediksi statistik apa yang dipakai ketika nanti menganalisis. Jadi tipe skala ini selain membantu bentuk hipotesis yang akan dibuat, juga membantu proses analisis statistik apa yang mau dipakai. Nah, selain sifat hubungan sebab akibat atau hubungan antar variabel, ada teknik sampling, yaitu teknik sampling yang dipakai adalah teknik sampling probability sampling. Bisa acak sederhana, sistematis, distratifikasi. Ini contoh-contoh teknik sampling yang sifatnya probability. Di mana teknik sampling ini walaupun hanya mengandalkan sampel N kecil, diharapkan hasilnya bisa menggambarkan populasi alias N besar. Nah, prinsip ini adalah prinsip generalisasi. Nah, untuk mendapatkan prinsip generalisasi yang nanti yang diharapkan, perlu diingat kembali
tadi berkaitan dengan instrumen angketnya, sebelum diberikan kepada responden, instrumen angket yang kita teliti harus memenuhi syarat validitas dan reliabilitas. Validitas itu harus pertanyaan-pertanyaannya mencerminkan operasional variabel yang diteliti, dan bentuk kalimat pertanyaan-pertanyaannya harus sederhana supaya memenuhi syarat unsur reliabilitas. Jadi sekali lagi, dalam proses penentuan jurnalisasi ini tidak sederhana. Jadi selain melihat konteks tadi instrumennya harus valid dan reliable, maka proses penentuan samplingnya juga harus sampling yang probability. Nah, sampling probability ini yang tadi saya katakan, N kecil yang diteliti akan bisa diberlakukan untuk N besar alias populasi ingin mendapatkan prinsip keluasan informasi, bukan kedalaman informasi. Jadi prinsip jurnalisasi ini pengambilan sampel dalam proses penelitian bukan populasi, diharapkan hasil sampel untuk populasi ini bisa mendapatkan keluasan informasi. Nah, prinsip kerja dari awal mulai proses deduksi sebab akibat hubungan antar variabel yang nanti akan terlihat status variabelnya, akan tercipta hipotesisnya, mau hipotesis dengan arah atau tanpa arah, bisa menentukan analisis statistik apa yang dipakai. Yang perlu dipahami adalah tadi status variabelnya, X, Y, Z-nya diketahui skala variabelnya. Apakah skalanya nominal, ordinal, interval, dan rasio. Karena ini akan membantu pembentukan hipotesis dan analisis statistik. Dan teknik samplingnya adalah teknik sampling yang probability. Nah, cara kerja ini dikatakan cara kerja kebenaran ilmiah, struktur logika sains, yang prinsip kerjanya dikenal dengan nama nomotetik, yaitu hukum kausalitas. Demikian informasi tentang asumsi metodologis. Untuk berikutnya saya ucapkan terima kasih atas perhatian dalam konteks sajian YouTube tentang aspek paradigma kuantitatif. Salam.